Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pemirsa channel Behind Partners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang satu yang sangat penting di dalam kehidupan karir kita, kehidupan pekerjaan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan leadership. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan leadership yang unggul bagi kita semua hari ini. Karena Rasulullah SAW adalah qudwah hasanah. Rasulullah SAW adalah contoh teladan kita. Dan contoh teladan dalam setiap hal kehidupan kita, dalam kepemimpinan, baik kepemimpinan di rumah, di kantor, di tempat bekerja, di lingkungan kita. Contoh teladan kita yang paling utama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat di perang Khandaq, Perang Khandaq atau yang disebut dengan Perang Parit, Rasulullah SAW ketika itu atas usul seorang sahabat menahan pasukan musuh dengan cara membuat parit yang sangat besar, sehingga kota Madinah itu ditutup dengan parit, sehingga musuh yang datang dari sebelah utara ini tidak mampu masuk ke kota Madinah, karena kota Madinah ditutup oleh parit yang sangat besar. Dan ini adalah sebuah strategi yang sangat unik, bahkan belum pernah dilakukan oleh bangsa Arab manapun, sehingga membuat pasukan koalisi Quraisy ketika itu kebingungan bagaimana cara mereka untuk masuk ke kota Madinah, karena kota Madinah sudah ditutup dengan sebuah parit yang sangat besar ini. Nah, ketika Rasulullah SAW membuat parit ini, maka ketika itu ditemukan sebuah batu yang sangat besar dan sangat keras, sehingga banyak di antara para sahabat yang tidak mampu untuk menghancurkan batu tersebut. Banyak sahabat sudah mencoba, mereka nggak mampu untuk memecahkan batu yang sangat besar tersebut. Maka akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengadukan tentang apa yang mereka kendalakan, yaitu sebuah batu besar yang tidak bisa mereka hancurkan. Maka Rasulullah SAW kemudian datang melihat batu tersebut, dilihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengambil aritnya, mengambil pemukul batunya, dipukul oleh Rasulullah SAW. Ketika dipukul batu tersebut, keluar cahaya dari batu tersebut, pecahlah batu tersebut dan keluar cahaya. Maka ketika keluar cahaya ini, Rasulullah SAW mengatakan, la tuftahannal furs, kata Rasulullah SAW, Persia pasti akan terbuka. Maka dipukul sekali lagi, hadirin jemaah sekalian, terbelah lagi batu tersebut, dan kemudian muncul lagi cahaya dari batu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tuftahannar Rum, Romawi pasti akan terbuka. Sampai kemudian batu tersebut dihancurkan oleh Rasulullah sampai hancur sehancur-hancurnya. Hadirin pemirsa channel DHM Partner yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran kepemimpinan yang bisa kita ambil daripada kisah ini? Yang pertama yaitu Rasulullah mengajarkan, walaupun beliau sebagai seorang pemimpin tertinggi ketika itu, beliau bukan hanya seorang khalifah, seorang pemimpin, tapi juga beliau seorang nabi yang semua kata-katanya diikuti dan dituruti oleh para sahabat ketika itu. Tapi dengan tidak segan-segannya Rasulullah SAW langsung turun melihat masalah yang ada dan menyelesaikan masalah tersebut. Artinya pelajaran kepemimpinan pada hari ini adalah bagaimana seorang pemimpin harus mau turun ke bawah melihat masalah itu langsung dengan mata kepalanya sendiri. Jangan sampai nanti terjadi di kalangan kita banyak orang-orang yang ABS, asal bapak senang,
ya, dia selalu melaporkan yang baik-baik kepada kita, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, yang masalah yang sesungguhnya yang terjadi di bawah kita. Maka seorang pemimpin harus langsung terjun, melihat ke bawah, apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana solusi yang harus diberikan, ya. Dan langsung terjun melihat, dan bahkan Rasulullah langsung ambil pemukul batunya, kemudian Rasulullah langsung turun menyelesaikan masalah tersebut, ya. Ini contoh yang pertama bagi seorang pemimpin. Kalau kita menjadi seorang pemimpin di kantor kita, di tempat karir kita, kemudian atau di rumah kita, maka kita harus langsung terjun melihat, ya, apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Bahkan kalau bisa kita terjun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai kita hanya duduk di atas kemudian menerima laporan, sehingga terkadang laporan tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari gaya kepemimpinan Rasulullah SAW dalam kisah ini, yaitu adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan visi yang sangat maju ke depan. Seorang pemimpin itu harus visioner. Seorang pemimpin itu harus mempunyai cita-cita yang besar untuk merealisasikan cita-citanya. Bukan seorang pemimpin kalau dia tidak mempunyai cita-cita. Bukan seorang pemimpin kalau dia tidak punya pandangan ke depan, mau dibawa kemana, ya, apa yang dia pimpin ini. Kalau dia memimpin perusahaan, mau dibawa kemana perusahaan ini, mau dibawa kemana. Kalau dia pemimpin negara, mau dibawa kemana negara ini. Maka harus ada tujuan yang jelas, harus ada step-step yang jelas. Dan Rasulullah dalam kisah ini menceritakan kepada kita, ya, bahwasanya Rasulullah menceritakan suatu saat nanti Persia dan Romawi akan jatuh di tangan kaum muslimin. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Rasulullah benar terjadi. Ya, bahkan kalau bicara Persia, dan dalam hadis ini yang pertama Rasulullah menyebutkan Persia, la tuftahannal furs, ya, Persia pasti akan terbuka. Dan dalam fakta yang sesungguhnya terjadi pun, akhirnya Persia yang pertama kali ditaklukkan dan dikalahkan oleh kaum muslimin, sehingga hari ini negara yang dulu dikuasai oleh Persia, Irak, Iran, sampai ke daerah Uzbekistan dan yang lainnya, ya, itu hari ini semua menjadi negara-negara kaum muslimin. Ya. Apalagi Romawi, ya, Romawi, kemudian, ya, Konstantinopel, sampai akhirnya ibu kota Romawi timur ketika itu dihancurkan oleh kaum muslimin. Dan itu semuanya, kenapa kaum muslimin berlomba-lomba, ya, melaksanakan hal tersebut? Karena hal ini sudah diceritakan, digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam penaklukan Romawi, Rasulullah lebih detail lagi menceritakan. Kata Rasulullah SAW, la tuftahannal Konstantiniyah, ya, Konstantinopel, ibu kota Romawi itu pasti akan terbuka, kata Rasulullah. Wala ni'mal amiruha, pemimpin terbaik adalah pemimpin ketika itu. Wala ni'mal jaisuha, ya, dan pasukan yang terbaik adalah pasukan ketika itu. Bagaimana Rasulullah menanamkan visi Rasulullah kepada para sahabat, dan sahabat mendengar langsung visi Rasulullah. Makanya para sahabat berlomba-lomba untuk melakukan visi yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Buktinya apa? Persia di zaman Umar bin Khattab hancur, ya, dikalahkan oleh kaum muslimin. Dan Romawi 500 tahun setelah itu, tepatnya ketika pemerintahan Islam dipimpin oleh seorang khalifah yang masih sangat muda, yaitu Kesultanan Utsmaniyah, dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ya, kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan hari ini, ya, Konstantinopel ataupun Istanbul pada hari ini menjadi negeri kaum muslimin, dan orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang Islam. Karena kenapa? Menerapkan visi Rasulullah SAW. Maka dalam kisah ini paling tidak seorang pemimpin harus memiliki dua sifat utama. Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus mau terjun ke bawah melihat apa yang terjadi. Yang kedua, seorang pemimpin harus visioner, menggambarkan kepada bawahannya tentang apa visi dan misi, bagaimana apa yang akan kita bawa, ya, untuk merealisasikan cita-cita kita bersama,
yaitu kalau dia perusahaan, bagaimana perusahaan kita maju, kalau dia rumah tangga, bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kalau dia negara, bahkan bagaimana negara kita ini menjadi negara yang kuat, yang terpandang, yang mandiri, ya, yang kemudian menjadi bangsa-bangsa yang dipandang oleh bangsa yang lainnya. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.